نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maba'ad. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah ini adalah merupakan pertemuan perdana kita majelis yang kita bentuk ini untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Yang pada kesempatan ini yang kita khususkan adalah mengenal lebih jauh tentang apa dan bagaimana tasawuf dalam pandangan Islam dan menurut para ulama. Kenapa? Tasawuf itu secara spesifikasinya pada awal-awal Islam itu tidak dikenal. Pada awal Islam tidak dikenal. Mengapa? Karena tidak ada istilah itu. Dan dalam hadis-hadis Rasul juga tidak menyebutkan secara spesifik tentang tasawuf. Tapi pada kenyataan yang terlihat itu dalam riwayat-riwayat justru apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama sufi itulah amaliyah-amaliyah tasawuf. Jadi secara teori tidak ada secara spesifik, namun secara amaliyah prakteknya itu yang terjadi. Sehingga ada yang mencoba untuk memberikan pendekatan bahwa wadah istilah tasawuf itu diambil dari ahlus sufa. Ahlus sufa itu sahabat-sahabat Nabi yang mereka itu tinggal itu di teras-teras masjid. Dengan pakaian-pakaian yang sangat sederhana, dengan pakaian-pakaian jahitan-jahitan sederhana, mereka tinggal di dalam masjid, beribadah, iktikaf dan sebagainya. Dan mereka itu mendapatkan sedekah-sedekah makanan dari para sahabat-sahabat yang lain. Ini disebut ahlus sufa. Sufa dalam bahasa Arab itu ada beberapa arti, di antaranya sufa itu artinya wall, sufi itu juga artinya pakaian kasar. Ya. Karena mereka berpakaian kasar, wall yang kasar, sehingga disebut ahlus sufa. Jadi paham ini? Baik. Kemudian hari ini saya berharap semua anggota ini hadir, tapi ada sebagian yang tidak bisa hadir karena ya ada beberapa alasan sehingga kita bisa maklumi. Nah, yang persoalannya sekarang ini adalah saya hanya ingin pada hari ini pengenalan dulu semua. Makanya sengaja saya bawa sebagian kecil daripada referensi buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan datang. Bisa dipahami ini? Nah, sebagian kecil ini sebagai pengenalan kita, sehingga Anda ini diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan apa mau lanjut atau berhenti. Kedengarannya indah ya, kedengarannya bagus. Kita mau belajar tentang tasawuf, hakikat, ma'rifat dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya apa kita mampu, apa kita sanggup. Dan kalaupun kita mampu dan kita sanggup, apa kita bisa bertahan. Karena apa? Hal ini berlaku sampai wafat. Sebagaimana sholat, ibadah. Oke, ini yang harus jadi satu landasan kita berpikir untuk menentukan sikap. Pokok dari semua pelajaran tentang tasawuf itu cuma satu, yaitu apa? Bagaimana seorang hamba menjaga dan memelihara berkesinambungan, mudawamah, hubungan dia dengan Allah. Itu DP pokok. Bagaimana kita yang bertasawuf selalu menjaga hubungan kita dengan Allah dengan kemampuan maksimal, sehingga diupayakan tidak ada kekecewaan Allah kepada hambanya. Nah, saya contohkan seperti orang yang sedang memadu cinta.
Oke. Ketika dia mencintai seseorang, maka dia akan berusaha tampil paripurna. Apa itu paripurna? Sempurna. Sehingga yang dicintai itu tidak merasa kecewa, apalagi sedih, apalagi marah. Ya kan begitu. Nah, hal seperti inilah yang disebut dengan mahabbah dalam dunia tasawuf. Apa itu? Menjaga hubungan cinta dia kepada yang dicintai, sehingga yang dicintai pun memberikan balasan yang sama atau lebih. Oke? Nah, seperti apa itu? Ada terbagi tiga. Seorang hamba menjaga hubungan dengan Allah itu terbagi tiga. Yang pertama, bagaimana dia mengenal Allah dulu. Itu pokok. Bagaimana kita mencintai sesuatu kalau kita tidak tahu yang kita cintai. Gitu. Nah, pengenalan ini harus kamal. Apa itu kamal? Sempurna. Ya? Sempurna menurut batas kemampuan pecinta. Bukan yang cinta ya, sebatas kemampuan pecinta. Nah, bagaimana ukurannya? Tergantung seberapa jauh dia mengenal yang dicintai. Semakin dia mengenal, tentu akan semakin baik buat yang pecinta. Itu tidak. Nah, Allah dalam hal ini memberi batasan hijab, dinding antara dia dengan hambanya. Dan dia memberikan informasi bagaimana hijab antara dia dengan hamba itu tersingkap. Nah, untuk mendapatkan hal itu, maka Allah berikan informasi melalui apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Nabilah yang memberikan penjelasan secara konkret seperti apa dan bagaimana caranya mengangkat hijab, pembatas antara hamba dengan Tuhan. Kenapa? Kasih sayang Allah. Itu sebabnya Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kalau bukan karena kasih dan sayang Allah, Allah tidak mau buka penjelasan tentang bagaimana antara hamba dengan dia tidak ada lagi hijab, pembatas. Bisa dipahami nih? Nah, untuk memahaminya lebih jauh, saya katakan tadi ada tiga. Yang pertama, kita harus mengenal yang kita cintai. Pengenalan yang kamal, yang sempurna kita kepada yang kita cintai atau yang akan kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara kita membangun hubungan dengan Allah. Yang kedua, bagaimana menjaga hubungan dengan Allah? Kita harus tahu bagaimana cara kita bermuamalah dengan ciptaan Allah. Apa itu muamalah? Bagaimana kita berinteraksi dengan ciptaannya. Kalau tadi dengan Sang Pencipta, sekarang kita diberi pengetahuan bahwa kita juga harus mengetahui tentang bagaimana menjaga hubungan Allah melalui ciptaan. Sehingga nampaklah bagaimana seorang sufi, rumput sampai binatang makhluk, semua apa yang dia lihat dijaga hubungan itu melalui apa? Jangan sampai merusak alam, membunuh binatang-binatang kecil, ya, menyakiti apalagi menzalimi ciptaan Allah. Itu haram bagi seorang sufi. Sehingga dalam beberapa riwayat ada seorang sufi tidak akan pernah menginjak tanah yang di atasnya ada rumput. Dia tidak mau menginjak itu karena dia tahu rumput itu ciptaan Allah, jangan merusak. Dia tumbuh atas kehendak Allah, dia pun hidup dan mati pun atas kehendak Allah. Terus apa hak kita untuk merusaknya sebelum datang ketetapan Allah? Sampai seperti itu. Oke. Jadi cara kedua, cara yang ketiga ini. Apa itu? Ilmun bihima, pengetahuan kita tentang kedua hal tadi. Berarti syariat. Syariatlah yang mengajarkan kita bagaimana cara mengenal Allah. Syariat juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk. Jadi ada istilah hablum minan nas ya, tapi dia lebih luas lagi. Bukan cuma hablum minallah, hablum minan nas, tapi hablum minal makhluk. Hubungan kita dengan semua ciptaan Allah. Hal-hal seperti itu yang akan kita coba pahami melalui majelis ini. Oke? Jadi jangan Anda berpikir, oh orang ini menjadi wali atau orang ini menjadi karamat. Bukan ini tujuan. Kemuliaan itu, karamah dan sebagainya itu atas kehendak Allah, bukan atas permintaan kita. Oke?
Sehingga seorang menjadi mulia, menjadi karamah dan sebagainya, mampu menunjukkan kharijul ada, hal-hal yang berkaitan di luar kebiasaan, kemampuan dan sebagainya, di luar kebiasaan, seperti bisa berpindah tempat ke tempat yang lain, dia bisa berada pada beberapa tempat dalam satu waktu dan sebagainya. Itu kharijul ada namanya, kemampuan di luar kemampuan manusia, dan itu harus kehendak Allah, bukan kemauan dia. Nah, apakah kita belajar ini untuk itu? Bukan. Itu hak Allah, punya hak kepada siapa dia kehendaki. Bisa saja seorang guru dilampaui oleh muridnya, bukan dari sisi ilmu, tapi dari sisi amaliyahnya. Kadang-kadang seorang guru belum terbuka hijabnya, murid sudah melampaui. Tergantung seberapa istiqamahnya murid itu menjalankan apa yang dia paham dari gurunya. Saya paham ini. Nah, itu bedanya. Kalau kita belajar syariat, belajar ilmu-ilmu agama yang lain, biasanya guru selalu melampaui muridnya. Tapi kalau bicara tentang hati, hanya Allah yang punya itu hati. Allahumma ya muqallibal qulub, itu doa Nabi. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Oke? Tsabbit qulubana ala ta'atik. Kokohkan dan mantapkan hati kami untuk selalu taat kepada. Itu kan salah satu doa yang diajar. Jadi urusan hati itu urusan Allah. Oke, bisa dipaham untuk yang pertama, untuk apa dan seperti apa tujuan kita belajar. Makanya saya membatasi jumlah anggota. Kenapa saya membatasi jumlah anggota? Karena yang kita harapkan itu adalah pemahaman yang baik dari apa yang dia. Karena ini sifatnya ini bersifat dengan berurusan dengan hati. Dia tidak berurusan dengan gerakan. Dia tidak berurusan dengan hal-hal yang nampak, tapi dia berurusan dengan hal-hal yang tidak nampak. Bisa dipahami ini? Oke. Sekarang yang kedua. Ini salah satu referensi yang dipakai sementara. Saya katakan referensi yang ada ini dari jumlah referensi-referensi yang pernah dibuat oleh ulama dari masa ke masa itu ada puluhan sampai ratusan ribu judul. Puluhan ribu sampai ratusan ribu. Oke? Nah, kalau sudah berbicara begitu kan, ini kan berarti 0,00000% referensi yang ada. Nah, kenapa begitu banyak ulama menyusun sehingga lahir bermacam-macam cabang-cabang tarekat? Nah, ini lahirnya cabang-cabang tarekat itu berdasarkan pengalaman rohani masing-masing pendiri tarekat. Seperti Abu Hasan Asy'adili rahimahullah, tarekat Asy'adiliyah. Beliau mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang berbeda dengan guru-guru tarekat yang lain. Maka pengalaman spiritual inilah yang kemudian dia ungkapkan dalam karya-karya tulisnya melalui dua karya tulis berupa kitab dan karya nyata berupa murid-murid yang kemudian menjadi ulama dan wali-wali Allah yang lain. Jadi Pak, itu satu di antara sekian banyak kaum sufi yang hadir. Nah, tentu kita juga akan bertanya, jadi apa yang harus kita pelajari pertama untuk memahami tasawuf dalam pengertian yang lebih baik? Yang pertama tentu harus diperhatikan, anggota ini ada sholat atau tidak. Itu syarat utama loh. Kalau Anda sudah mulai mengabaikan sholat, kadang-kadang meremehkan sholat, apalagi tidak sholat, itu yang kemudian melahirkan tasawuf-tasawuf kampung. Melihat Allah dengan perasaan dianggap ibadah. Oke? Itu yang kemudian banyak bertentangan itu di mana-mana. Sehingga dari murid sama-sama karame, bukan karama. Saya paham? Oke? Baik, ada pertanyaan untuk yang pertama dulu? Ada? Kita lanjut. Referensi yang ada ini, saya katakan kenapa perlu ada referensi. Karena kalau kita tidak punya referensi, berarti kita karang namanya. Berarti kita mengambang dan berarti kita mengira dan menduga tasawuf itu semudah itu. Oke. Itu pun kita pelajari berjilid-jilid referensi kitab yang ada, belum memastikan bahwa kita itu alim.
Apalagi al-arif billah. Alim itu faham dengan apa yang dijelaskan. Arif billah bukan cuma paham, sampai dia pada hakikat dan dia bisa mengerti, sehingga dia mengenal Allah itu dengan kehendak dan izin Allah. Makanya ada hadis Nabi yang dimana-mana ditulis di semua kitab. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah ada kebaikan pada dirinya, maka Allah akan beri dia pemahaman kepada ilmu agama. Faqih dan alim beda. Kalau alim, ente hafal hadisnya, ente tahu ayatnya, ente tahu dia punya dalil, itu alim. Tapi kalau faqih tidak. Yang dia tahu semua, dalilnya, ayat dia tahu, dan dia mengerti kemana arah pembicaraan itu. Nah, tujuannya kemana? Saya kasih contoh. Dalam bahasa Indonesia ada bahasa begini mengatakan, ibu saya pergi ke pasar. Ada yang tahu untuk apa dia ke pasar? Saya juga yang mengatakan ibu saya pergi ke pasar juga, saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat memang ibu saya ada ke pasar. Siapapun yang melihat memang melihat ibu si Budi ke pasar. Tapi apa yang dia buat di pasar, untuk apa dia ke sana, dan seperti apa dia di sana, tidak ada yang tahu kecuali itu ibu sendiri itu. Nah, pengetahuan tentang lahirnya dia pergi ke pasar, itu namanya sebenarnya ilmu. Kemudian kita berusaha untuk mengetahui apa yang dia lakukan di pasar. Oh, ternyata dia belanja keperluan dapur. Berarti sudah sampai pada tingkat fakih. Dia sudah tahu, oh dia ada ke pasar itu untuk beli rempah-rempah. Tapi orang tidak mau sampai di situ, dia mau lebih dari itu. Rempah-rempah apa saja yang dia beli dan apa yang akan dia buat untuk rempah-rempah itu. Nah, karena ada tersedia banyak menu. Nah, bila dia sudah tahu, oh, dia beli ini bahan-bahan untuk dia buat sop, maka sempurnalah pengetahuannya tentang tujuan ibu ke pasar. Itu namanya arif billah. Sehingga seorang wali dapat tahu setiap musibah, setiap nikmat dia tahu. Ini nikmat membawa sengsara, ini musibah membawa nikmat. Kenapa? Sempurna pemahamannya. Oke? Bisa dipahami ini? Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Dekor. Metode-metode seperti ini, pengalaman-pengalaman spiritual seorang guru tarekat yang kemudian lahirlah nama tarekat, itu dinisbatkan kepada gurunya. Seperti Abu Hasan Asyadzili dinamai dengan tarekat Asyadziliyah. Oke. Muhammad bin Ali Ba'lawi, ya, sebagai pendahulu Faqih Muqaddam, ya, maka dinamakan dengan tarekat Ba'lawiyah atau Ba'lawi. Apa? Gitu, dan sebagainya. Terlepas dari istilah-istilah itu hanya untuk mengidentifikasi saja, untuk lebih mengenal, oh ini tarekat aliran ini. Dan kita mendapati metode mereka berbeda-beda. Apakah orang pergi ke pasar Sadat harus punya satu jalan? Kan tidak. Kita harus punya banyak jalan yang semuanya mengarah kepada ke pasar. Soal sampai dan tidaknya tergantung perjalanan. Ada yang berputar jauh sampai walaupun butuh waktu lama. Ada lagi yang tahu jalan potong dalam waktu yang singkat sampai. Ada lagi sodekan tidak sampai-sampai. Oke. Itu berarti berkaitan dengan apa kalau sudah begitu? Berkaitan dengan ilmu. Sudah itu faqih. Dia tahu jalan mana yang boleh cross, potong, dan jalan mana yang tidak boleh. Itu faqih. Tapi sampai pada tingkat ma'rifah, bagaimana dia dalam waktu yang semudah mungkin, bukan sesingkat-singkatnya, tapi semudah mungkin dia tiba tepat pada waktunya. Nah, itu sudah ma'rifah, pengenalan sempurna. Jadi mana? Ada tarekat yang memulai dengan amalia apa? Riyadhah. Apa itu riyadhah? Melatih diri dulu. Dia kerjakan dulu sholat, dia kerjakan puasa, baik wajib dan sunnah. Dia kerjakan amalia sedekah dan sebagainya. Dan itu
sekian puluh bahkan sekian ratus cara orang untuk mendapatkan jalan. Sama seperti orang pergi ke Sabra, pasar Sabra. Seperti ini. Nah sekarang apakah semua harus kita buat? Oh tidak. Kalau semua harus kita buat baru kita capai, habis ente punya umur, tidak ada yang ente bikin. Jadi kesimpulannya, lakukan satu hal di mana kau jaga dan pelihara satu hal itu dan kau istiqamah. Misalnya, Anda mau jaga hubungan Anda dengan Allah melalui Nabi, maka Anda akan menghabiskan banyak waktu bersalawat kepada Nabi. Itu cara berwasilah untuk mengenal Allah, mengenal dulu. Jadi paham ini. Nah sehingga seperti contoh di tangan saya, ada ulama namanya Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau seorang ulama, seorang faqih dan sebagainya. Beliau sampai menyusun Afdhalus Salawat. Satu kitab ini hanya berisi aneka macam salawat. Dari mulai Tibbil Qulub, kemudian segala macam. Contoh ya, saya ambil contoh. As-salatul ula, salawat pertama. Al-Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad dan sebagainya. Boleh jelaskan di sini. Hadhihi salat min akmali siyagis salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini salawat paling sempurna dari semua bentuk-bentuk salawat yang ada, karena dia diajarkan Nabi langsung. Oke, yang redaksinya berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina itu sebagai ta'zim seorang suluk untuk menghormati nabinya. Ditambahlah kata penghulu, pemimpin. Oke, jadi teks asli dari Nabi itu berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke. Al-Ma'thura wa ghairah. Dan ini merupakan hadis yang populer. Itu contoh di sini jelaskan. Kemudian siyagus salah, bentuk-bentuk siyagus salawat, bentuk-bentuk salawat. Di sini as-salatu tsaniyah contoh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dhurriyyatika kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ini? Nah, ini semua itu. Satu di antara sekian banyak kitab yang susun. Ini cuma salawat tok saja. Dia tidak menjelaskan hal-hal. Kemudian ada lagi orang yang belajar tasawuf itu melalui apa? Melalui pembersihan hati. Dia mulai dari bersih hati dulu. Sehingga dikatakan bahwa seperti Ibnu Athaillah mengatakan begini, zayyinu a'malakum bil ma'asi wa la tuzayyinu nafsaka bi ta'ati. Hiasilah amal-amalmu itu dengan maksiat dan jangan kau hiasi dirimu dengan ketaatan. Nah, kenapa? Ini sudah berlaku khusus kepada orang-orang yang mengkhususkan diri mengenal Allah. Orang ahli ibadah, orang ahli amal, mereka lah sebetulnya pelaku maksiat sejati. Dengan ahlul ma'asi, dengan ahli maksiat. Ente lihat orang minum minuman keras itu maksiat. Ente lihat orang berjudi itu maksiat. Tapi tahukah kita apa yang dia lakukan, dia faham atau sengaja? Dia tidak tahu. Bisa saja apa yang dia lakukan itu karena ketidaktahuannya atau karena tidak hidup di lingkungan agama yang baik. Oke? Mereka ini pelaku maksiat. Tetapi sejatinya mereka ini pada umumnya ketidaktahuan mereka tentang agama. Walaupun mereka lahir dengan agama. Oke? Tapi orang ahli ibadah, ahlul amal, mereka paham itu agama, mereka mengerti itu agama, tapi mereka lah pelaku maksiat yang sejati. Tanpa mereka sadar bahwa mereka telah bermaksiat kepada Allah dengan ibadahnya. Bisa paham? Contoh, ketika kita merasa selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi.
kita merasa seakan tidak ada beban. Dan kita merasa bahwa sudah pasti sholat kita diterima Allah. Sehingga ketika kita berpaling melihat orang tidak sholat, timbul emosi dan marah. Ente kafir, tidak sholat. Padahal perbuatan kufur yang sebenarnya sudah kita yang buat lebih dulu. Karena kita merasa bahwa ibadah kita sudah dijamin oleh Allah diterima dan surga telah menanti. Ini itu maksiat. Maksiat batin namanya. Sehingga kenapa setiap selesai sholat, wajib maupun sunnah, kita disunnahkan mengucapkan astagfirullahaladzim 3 kali. Meminta ampun kepada Allah kalau ada perasaan seperti itu. Tapi kan orang ucapkan itu kan hanya sebatas perintah syariat. Bukan karena berdasarkan pemahaman kita kepada apa tujuan kita mengatakan astagfirullah. Jadi paham ini? Jadi sebenarnya siapa lebih bersalah sebenarnya? Orang yang bermaksiat karena tidak tahu, atau orang yang tahu dan bermaksiat? Nah, sampai itu ulama tasawuf mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang mengerjakan syariat dengan benar, tapi di sisi orang-orang yang arif billah itu dianggap dosa. Kalau kita sudah kaitan sholat kan sudah benar itu, betul tidak? Tapi kalau masih ada hal seperti itu oleh orang-orang yang arif billah yang menurut Allah dengan baik, mereka bilang ente sudah bermaksiat kepada Allah. Apa ente punya hak mau menetapkan bahwa Allah mesti terima? Siapa yang hamba, ente atau Allah? Allah, kita yang hamba. Betul tidak? Allah itu ma'bud, yang disembah. Terus kok seakan-akan kita merasa bahwa kita lebih patut menentukan bahwa Allah harus ikut kita. Bisa paham ini? Jadi maksud hiasilah amal-amal itu dengan maksiat, artinya pahamilah apakah kita beramal ada maksiat kepada Allah atau tidak. Ini yang dimaksud. Jadi jangan salah paham ucapan Ibnu Athaillah tentang menghiasi amal dengan maksiat. Dan jangan hiasi dirimu dengan ketaatan. Nah itu tadi yang dimaksud. Kau merasa kau paling taat, kau paling berilmu, kau paling saleh, berarti kau telah menghiasi dirimu itu dengan ketaatan tanpa pemahaman tentang adanya maksiat yang terselip di antara amal-amal saleh. Itu disebut oleh Ibnu Athaillah dengan sebutan asyahwatul khafiyah fil amal, yaitu syahwat yang tersembunyi di antara amal-amal saleh yang kita kerjakan. Nah, ada ulama yang khusus mengenal jalan ini. Maka lahirlah salah satunya tanwirul qulub fi muamalati 'allamil ghuyub. Yaitu apa? Hati yang bercahaya karena dia berinteraksi dengan Allah Tuhan yang Maha Gaib dengan sempurna. Apa dan bagaimana ada semua di sini. Oke? Oke? Berikut. Ada lagi yang berusaha mengenal tingkatan-tingkatan. Mengenal Allah melalui tingkatan. Pertama riyadhah, latihan dulu. Banyak-banyak baca zikir, banyak-banyak baca salawat, banyak-banyak. Pokoknya melalui zikir dan salawat. Dan mereka lebih cenderung kepada satu arah. Seperti contoh kitab Madarijus Salikin, yaitu tingkatan-tingkatan para penempuh tarekat salik. Nah, lahirlah kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, namanya kitab Madarijus Salikin. Di antaranya beliau hanya menjelaskan satu. Apa itu? Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hanya mengupas bagaimana kita menyembah kepada Allah dan bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ya, ini di sini dijelaskan Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan para ahli suluk, ahli tarekat di antara kedudukan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Sekarang pertanyaanmu, dari kesimpulan kita, apakah ente mengucapkan iyyaka na'budu betul-betul ente menyembah Allah? Nah begitu Ustaz, ya. Kalau ente menyembah Allah, tidak lagi dunia di hatimu. Tapi kalau masih ada seberat debu dunia di hatimu, engkau telah menyebutkan Allah tanpa ente sadar. Bagaimana merasa pertolongan ketika ente mengatakan saya menyembah kepada engkau dengan totalitas, tapi Allah Maha tahu, Allamul Ghuyub, masih ada dunia di hatimu. Tentu berat dan tidaknya jenis-jenis tarekat perlu kita kenal hari ini. Supaya apa? Sempurna kita berpemahaman dan kita menentukan
apa yang harus kita dapati dari tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini, kemudian kita yang menentukan pilihan masing-masing. Jadi paham? Nah, berikut. Banyak buku-buku tarekat yang sudah diterjemahkan, seperti Madarijus Salikin tadi. Ini judulnya Pendakian Menuju Allah, Penjabaran Konkret Dia Akan Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ini buku terjemahan dari kitab ini. DP asli bagi kita baru, DP terjemahan cuma begini. Bagaimana cara mengerti? Ini Madarijus Salikin. Sengaja saya bawa untuk memberikan satu penjelasan pemahaman kepada kita bahwa sebaik-baik referensi yaitu yang ditulis dengan bahasa aslinya penyusun. Kalau sudah terjemahan berarti sudah ada yang dia potong, ada yang dia edit, ada yang dia tambah. Berarti bukan lagi kitab asli. Ini tangan saya sama-sama mungkin. Berarti kita harus belajar langsung ke sumbernya. Jangan ambil cuplikan-cuplikan begini. Bukan berarti ini salah, tidak. Ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah punya pengetahuan tentang ini sebagai pembanding. Saya bukan untuk konsumsi orang awam. Jadi paham ini? Ini ya. Kira-kira mesti diakar. Terjemahan lebih kecil daripada. Berarti kan ada yang dipotong, ada yang ditambah. Oke. Kemudian ada lagi yang mengenal Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal Asmaul Husna. Mengenal Asmaul Husna. Contoh di tangan saya ini, sebelum mengenal Asmaul Husna, dia mendapatkan ma'rifahnya itu, pengetahuan dia tentang Allah itu melalui amalia-amalia Asmaul Husna. Maka lahirlah hukum-hukum fikih Asmaul Husna. Fikihnya loh. Nah ini seperti contoh Fiqhul Asma'il Husna oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, maka ia dicintai oleh Allah. La mahalatalah. Dan dia tidak mempunyai, tidak bisa dibaca dia punya kedudukan oleh para wali-wali Allah yang lain. Sehingga ada ungkapan mengatakan la ya'rifu wali illa wali. Tidak ada yang tahu itu wali kecuali wali. Tapi ingat, ada juga wali yang tidak tahu kalau itu wali. Karena tingkatannya lebih tinggi daripada wali-wali yang lain. Oke? Bisa mengerti? Fikrul Asmaul Husna ini kemudian dijabarkan lebih rinci di sini tentang buku-bukunya. Saya kasih contoh di sini ya. Cuma contoh. Al-Khaliq, Al-Khalaq. Kan ada asma yang berbunyi ya Khaliq. Ada lagi Al-Khalaq. Khaliq yang menciptakan. Al-Khalaq yang banyak ciptaan, yang berulang-ulang menciptakan. Saking banyaknya sehingga tidak terhitung berapa jumlah ciptaan. Okay. Allah tidak menyebut menciptakan langit dengan Al-Khalaqus samawati wal ardh. Khalaq tidak, Khaliqus samawati wal ardh. Karena langit cuma satu. Bisa paham ini? Di sini dia jelaskan. Waqad warada ismullah al-Khaliqu fil Qur'anil Karim fi iddati mawadhi'. Telah dinukil, telah diriwayatkan nama Allah itu yang berkaitan dengan kata Al-Khaliq fil Qur'anil Karim, pada Al-Qur'an Al-Karim fi iddati mawadhi'. Banyak tempat orang dapat kata Khaliq dalam Al-Qur'an. Ya, Khaliq banyak tempat. Contoh di antaranya minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah pada Quran surah Al-Hasyr ayat 64. Bunyinya wallahul khaliqul bari'ul musawwir dan seterusnya. Itu yang dimaksud contoh. Di sini dia menjelaskan tentang banyak hal yang berkaitan dengan Al-Khaliq. Dia bilang begini, fal khalqu fi mu'util adamiyyin ma'nahu at-takdir. Seperti dia bilang, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci, maha tinggi Allah, sebaik-baik sang maha pencipta. Nah hukumnya dalam hal ini dia bilang, fal khalq yang dimaksud dengan makhluk itu
fi nu'util adamiyin ma'nahu at-takdir. Artinya semua yang terjadi pada ciptaan Allah itu semua berdasarkan ketetapan Allah. Si A harus pendek bentuknya, si B harus tinggi, si C harus seperti ini, rizkinya harus begini, dan sebagainya. Semua yang berkaitan dari mulai tercipta hingga punahnya. Dijelaskan tentang hukumnya ini. Tapi ada lagi ulama tidak sekedar memberikan pengetahuan tentang sifat asma Allah, perbuatan Allah, tapi dia menjelaskan khawasul asma'illahil husna, kekhususan yang dimiliki oleh nama-nama Allah yang baik tadi itu. Contoh, Al-Khaliq, di sini dia bilang Al-Khaliq, khasiyatu, dia punya khasiat. Nah, tadi kan bicara tentang fikih, saya paham. Sekarang khasiatnya, apa dia bilang? Ayyadkura fi jawfil laili sa'atan fima fawqiha fayatanawwaru qalba dzakir wa wajha. Khasiatnya adalah bila ente jadikan ini sebagai zikir di tengah malam fi jawfil lail, pada saat-saat tertentu, fima fawqiha, atau pada hal-hal di mana keadaan sangat memungkinkan, itu khasiatnya bila kau baca jadikan zikir, itu akan menjadikan hati orang yang berzikir itu menjadi terang dan wajahnya bercahaya. Caranya, dia bilang, wa fil arba'in al-idrisiyah, dalam kitab al-idrisiyah, ya, kitab yang ke-40, hadis 40 idrisiyah tentang tasawuf, dia katakan, ya khaliqa man fis samawati wa man fil ardi wa qul ilaihim ma'adihum. Artinya, qala as-Sahrawati yadhkuru li ruju'il da'i wal ghaib al-ba'id al-ghaibah 5,000 marratan. Dia bilang bila engkau membacanya ini baik di terang-terangan maupun bersendirian, kau baca sebanyak berapa kali? 500 kali, maka apa yang akan terjadi? Wa man dawana ala qiraatihi takallama bi'ilmi la yafhamu illa man salaka musallim. Engkau akan diberitahu oleh Allah itu sesuatu yang kadang-kadang dia dikatakan oleh orang. Ya Khaliq, ya Qadir sekali. Video filai, waktu malam, tengah malam, sesudah tahajud, sesudah qiyamul lail, itu baca 500 sekali. Alhamdulillah, ketika itu hal-hal itu terjadi dan sebagainya, tiba-tiba Allah berikan apa itu? Waridah, Allah berikan karunia. Tapi dengan catatan istiqamah. Jangan baru 1 minggu dan dia sudah bukan 1 minggu sampai mati. Itu pun dalam kehendak Allah, bisa dia kasih, bisa tidak. Tergantung seberapa ikhlasnya yang diamalkan. Jadi paham ini gambaran berikut. Itu sudah jelas. Al-Mawa'id fi Syatta al-Fawaid. Di sini berkaitan yang susunni Al-Habib Al-Allam Al-Fadl Abu Bakar bin Umar bin Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya. Afallahu anhu wa an walidayhi wa muslimin ajma'in, amin. Contoh, mau minum kopi. Nah, ini sudah berkaitan dengan akhlak kita sehari-hari. Tadi berkaitan dengan ini. Dia bilang minum kopi itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah ila al-awal masyayil lahu al-buniyah wa sadatul ulwiyah wal awliyah wa sufiyah wa jamil bariyah wa kullu man yashribuha bi buniyah anna Allah yuslihu an-niyah wa tawiyah wa yaqdi al-hawaij diniyah wal dunyawiyah wal ukhrawiyah wal hissiyah wal ma'nawiyah al-zahirah wal khafiyah bi jahil khairil bariyah wa anna Allah yuyassiru al-banina wal 'amin wa yaqdi ad-din bi jahil Hasan wal Husain wa khalid ar-rawdah sayyidul kaunain wa Imran ibn Husain wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baru minum kopi. Maka belum terlambat Anda mundur kalau memang di sini dia bilang, contoh ya, contoh faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an la yadurraka syai'un min as-sihr wal halin nujum faqra hadhihi al-ayah wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamah kitaban yalqahu manshura wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadi wa yursilu 'alaykum hafadatan hatta idza jaa ahadukumul maut wa fathu rusuluna wa hum la yufarritun
Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya 3 marrat. Apabila engkau berhendak menghilangkan satu bahaya karena pengaruh sihir atau pengaruh nujum, maka bacalah 3 ayat ini pada 3 surah. Yang pertama Quran surah kalau saya tidak salah Maryam atau kali ini. Wa qul insan alzamnahu ta'ala sampai pada Mansyura. Kemudian pada ayat yang berikut pada surah yang lain, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yusilu 'alaikum hafazatan hatta idza ja'a ahadukum, dan seterusnya sampai pada wa hum la yufarritun. Kemudian baca lagi ayat yang ketiga pada surah yang lain, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. 3 kali baca. Tiupkan tempat yang kena sihir. Tadi orang bertanya, siapa pun si A baking jadi kita baking solo tidak jadi. Karena apa? Semua langsung di sini. Tidak melalui. Karena datang ke Tuhan tinggal minta, yang lain ada buju-buju belum dapat. Karena tinggal mau minta, kau berpaksa. Beda tuh. Coba. Jadi terkabulnya sesuatu itu tergantung seberapa dekatnya kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Al-fawaid mujarrab. Faidah-faidah yang mujarrabat. Liqada'il hajat al-muhimmah was-sari'ah. Untuk terpenuhinya hajat, terpenuhinya kepentingan dan dengan cepat. Bagaimana terompe hajat Allah kabulkan dalam waktu yang cepat. Di sini dia bilang pada mukaddimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin al-qail fi kitabi, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang berfirman di dalam kitabnya. Wa idza sa'alaka ibadi, bila seorang hambaku ingin meminta kepadaku, anni kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat, tapi kau tidak tahu dekatnya Allah dengan ente. Karena tidak tahu, maka jangan heran. Allah mendengar, tapi ente tidak tahu bagaimana cara Allah mengabulkannya. Oke? Ente lebih jelas mana? Ada jarak atau buku mata dengan mata buku begitu? Itu masih ada jarak. Saya tahu lebih mata dengan buku begitu. Oke? Allah bilang ini masih kita lebih dekat. Tapi ente sungguh sayang, maksiat telah menutupi sifat dan zatku kepada hamba. Maka Allah bilang, Ani fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, akan kujawab setiap orang yang bermohon kepada aku. Tapi tunggu dulu, kata Allah. Idza da'ani, bila dia berdoa. Pertanyaannya adalah, seberapa besar caramu, pengetahuanmu, pengenalanmu tentang berdoa. Ia kan nak budu dulu, penyembahan yang sempurna dulu kepada Allah dengan pengenalan sifat-sifatnya dulu, baru nasta'in, baru engkau minta pertolongan. Ternyata terbuka. Sudah sambahin nasta'in terus sampai mati. Oke? Semua yang dijelaskan di situ, di sinilah dia punya kata kunci. Kitab yang tadi ini Syamsul Ma'arif Kubra. Oke? Paham? Sehingga jangan Anda heran bila ada label-label, ada raja-raja seperti ini. Ente tulis ini, kasih basi A. Ente tempel di rumah. Ini anti pencuri. Anak yang kasih, anak di rumah yang mau masuk. Kenapa? Antara permintaan dan yang diminta sama-sama tidak tahu. Paham? Jadi ini, tulisan ini, Allah yarham. Al-Fatihah. Habib Saleh Tanggul, beliau suatu saat didatangi oleh dua orang, sepasang suami istri, yang di kampungnya itu ada wabah, penyakit berjangkit. Satu kampung ada wabah. Suami istri tahu bahwa di daerah Tanggul itu ada seorang ulama yang saleh yang doanya diterima. Datang orang. So macam-macam musuh baking infection apa saja semua di kampung itu tetap menyebar.
Kusuma yang mati, sama seperti COVID kemarin. Tapi itu jenis lain. Bib minta air, Bib. Habib kan tidak usah. Jadi minta air, Habib bikin air, kasih. Ternyata pulang sembuh di suami istri. Heboh di kampung. Oh, habis ada tanggul DP. Dan belum datang di bis-bis. Tanggul sama besar. Saya kata, siapa ini? Kenapa ini? Bib, soalnya si Fulan dan Fulana ini sembuh. Dia terus mau minta air. Habis salib pikir, ini kok anak kasih ini, waduh, berapa lama mau baca doa ini satu. Sudah begini. Di kampungmu ada tidak bak air? Ada. Habis saya bilang, ya di kertas nanti polbek. Dia lipat, jangan diterbuka. Sampai di kampung kasih masuk di situ, air situ mau diminum. Khair, pulang. Subhanallah, semua orang kampung yang ambil air di situ sembuh dengan izin Allah. Tapi satu orang penasaran tentang tulisan itu. Apa yang habis saya tulis, amalan apa sampai itu air jadi penawar? Waktu dia dapat, dia buka, itu cuma apa dia tidak begini. Selamat tinggal penyakit. Dengan tulisan bahasa Indonesia. Selamat tinggal penyakit. Coba tulisan ini. Pertanyaannya, yang menulis dengan yang baca beda hatinya kepada Allah. Itu sampai tanwil qulub, hati yang bercahaya. Jadi tanpa doa pun ketika seorang wali memandang begini, itu berubah. Kenapa? Memang dia punya hati, memang Allah sudah sinari cahaya. Sehingga itulah dikatakan, Nabi katakan, Innan nur, sumber cahaya itu. Apa itu cahaya itu? Quran mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Oke? Nah, Allah kata, Nabi bilang apa? Innan nur, sesungguhnya hak cahaya itu. Idza dakhala al-qalba, bila dia telah masuk ke hati seorang manusia, insyaallah sadrak wa fatah. Kau lihat orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah, luas hatinya, dan lapang urusannya, terbuka itu hijab. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal lidzalika alamat ya'rifu biha? Kalau seperti itu yang kau katakan, adakah tanda-tanda yang bisa kami tahu sehingga kami tahu ini orang ini hatinya bercahaya? Nabi bilang dia ada. Nah, apa itu? Pertama Nabi bilang, at-tajafi an daril ghurur. Kau lihat hidupnya jauh dari kehidupan dunia dan kemegahan. Euforia, jauh hati. Orang berebutan jabatan, dia tidak. Orang berebutan harta duniawi, dia tidak. Dia cari nafkah sekedar apa yang diberikan Allah, dan hatinya selalu kau lihat dia merenggang dari kehidupan dunia. Bukan berarti dia tidak cari, dia merenggang. Merenggang itu artinya bukan berarti balapas ya. At-tajafi an daril ghurur, kau lihat tanda pertama orang itu merenggang dari kehidupan dunia. Wal inaba ila daril khulud, tapi kau lihat gantinya dia semakin banyak mendekatkan diri kepada negeri akhirat melalui amalia, ibadah dan sebagainya. Dan yang ketiga kata Nabi, apa itu? Al-istiddad bil mauti qabla nuzulih. Dia telah banyak mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kematiannya sebelum datang waktu kematian. Itu berarti suara cahaya. Jadi seorang wali tidak usah kau minta doa. Kau datang ke tempatnya, saya sudah rahmat Allah bagi ente. Apalagi dia doakan. Ente datang saja ke tempatnya. Karena apa? Tidak akan mungkin seseorang yang dekat dengan cahaya tidak kena cahaya. Mustahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.